Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Setelah Tuhan melakukan 10 tulah, Fir'aun akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hati Fir'aun berubah lagi. Ia marah karena orang Israel pergi, lalu memerintahkan pasukannya mengejar dengan kereta kuda yang kuat. Jangan takut. Tetaplah berdiri dan lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita hari ini. Dan Tuhan membelah laut itu. Air terbelah menjadi dua, dan ada jalan kering di tengah laut. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya, dengan dinding air di kanan dan kiri mereka. Pasukan Mesir mencoba mengejar, tapi Tuhan membuat roda kereta mereka macet. Saat semua orang Israel sudah sampai di seberang, Musa mengulurkan tangannya lagi. Air laut pun kembali seperti semula, menutupi seluruh pasukan Fir'aun. Pasukan Mesir tenggelam saat air kembali menutup tongkatnya, dan Tuhan membelah laut itu. Air terbelah menjadi dua, dan ada jalan kering. Orang Israel bersorak gembira, menyanyi, dan memuji Tuhan, karena Ia kuat dan setia. Di padang Musa menerima hukum ini langsung dari Tuhan. Berikut isinya sesuai Alkitab. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung atau berhala untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum ini langsung dari Tuhan. Berikut isinya sesuai Alkitab. Jangan ada dapati bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Musa memecahkan loh batu karena marah. Musa memukul batu 2 kali. Tuhan menegur Musa karena tidak taat, dan memutuskan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa hanya bisa melihatnya dari puncak Gunung Nebo sebelum wafat. Musa wafat di sana pada usia 120 tahun. Tuhan sendiri yang menguburkannya, dan tidak ada yang tahu persis di mana kuburnya, sehingga seluruh bangsa Israel menyeberangi tanah yang kering mirip dengan saat Musa membelah laut seberang. Yosua mendirikan 12 batu peringatan sebagai tanda mujizat itu. Tatkala ditiup, tembok Yerikho runtuh, dan kota itu direbut. Setelah mengalahkan banyak kerajaan di Kanaan, tanah itu dibagikan kepada 12 suku Israel. Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan mengingatkan mereka untuk setia kepada Allah, menghindari penyembahan berhala, dan tetap memegang janji Tuhan.